Selamat siang teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kembali berjumpa pada obrolan memotivasi diri berolahraga di usia lanjut. Pada video pertama, kemarin tanggal 29 April 2022, saya mengambil gambar itu pada jam pagi jam 1.30 sampai kita tidur sampai jam 4. Habis itu bangun jam 7, akhirnya melakukan pekerjaan di rumah, yaitu bersih-bersih dan sebagainya. Sekarang baru sempat pada jam 2 sore ini kembali ingat dengan janji hari kemarin bahwa video pertama tersebut saya akan lanjutkan. Ya, mumpung hari baik, saya pikir walaupun mata sedikit agak merah-merahan, mungkin jujur aja masih sedikit ngantuk. Nah, cukup lumayan dari bangun pagi kemarin sampai jam 4 pagi begadang karena semangat untuk berbagi pengalaman, menarasikan, memotivasi berolahraga di usia lanjut. Tapi sebelum itu, kemarin saya masih ingat ketika ngobrol sendiri kayak sekarang ini tanpa ditemani oleh gudang garam filter sama secangkir kopi, rasanya ide ataupun obrolannya kurang mantap menurut saya. Jadi pertama izin dulu kita buka satu batang rokok tambah dengan kopi secangkir. Semoga obrolan saya dan kata-kata yang kita susun selanjutnya akan menjadi menarik ataupun poin-poinnya bisa tertangkap oleh teman-teman. Ya. Saya awal untuk obrol sekarang ini saya tunjukkan ke poin dulu. Jadi saya mempunyai 4. Jadi ada metode yang kita gunakan untuk berolahraga di usia lanjut, yaitu dengan bahasa 4-4. Jadi angka 4 ditambah angka 4. Nah, sekarang apa itu 4-4? Saya tambahkan belakangnya adalah 44 JW. Ya, jadi angka 44 JW. 44 J itu adalah jadwal, W itu adalah waktu. 4 pertama yang saya maksud jadwal olahraga pagi, siang, sore, yang keempat malam. 4 yang di belakang lamanya kita berolahraga, jadi waktunya pertama adalah 3 menit, yang kedua 5 menit, yang ketiga 10 menit, dan yang keempat 15 menit. Jadi maka saya bilang konten yang saya post ke YouTube ini cukup mengherankan, atau bahasanya mungkin nggak ada, saya pikir nggak ada yang mempunyai konsep seperti itu, apalagi berbahasa berolahraga dengan 4 jadwal pagi, siang, sore, dan malam. Dan terutama yang menarik adalah ketika berolahraga dengan waktu paling minimal 3 menit, 5 menit, 10, dan 15 menit. Ya, karena sebelumnya teman-teman mungkin dalam pikiran teman-teman sendiri, termasuk juga pernah mendengar di sosial media, berkomunikasi dengan teman yang lainnya, bahwa berolahraga itu paling tidak membutuhkan waktu ya 30 menit, 1 jam, setengah jam, sampai 2 jam. Ya, saya sendiri juga sependapat, dan di saat bujang dulu itu memang itu yang kita lakukan. Berolahraga itu paling tidak kalau nggak punya waktu luang, persiapan diri dengan minum susu, maaf saja kan harus makan telur dulu, istirahat dulu sekian jam dan sebagainya, baru akan berolahraga. Dan durasi waktu berolahraga tersebut setengah jam paling minimal, habis itu 1 jam, atau dengan fokus lagi sampai 1 jam, atau setengah jam sampai 2 jam. Nah, story atau kronologi saya mencoba untuk melakukan praktek berolahraga dengan 4 KW itu. Jadi 4 dari pagi, siang, sore, malam, 3 menit, 5, 10, dan 15 menit itu memang saya sudah lakukan. Dan hal itu rupanya cukup kena bagi pandang saya.
dasar pertimbangannya karena ada kesibukan, di samping ada pertimbangannya faktor usia, dan yang penting mindset kita berolahraga di saat bujang dengan di umur usia lanjut tersebut kita harus berubah. Jadi pola pikir untuk saya berolahraga di usia lanjut harus dirubah. Sekarang kita mulai dari empat waktu dulu saya coba bahas, nanti terakhir ada endingnya. Ya kemarin juga sempat kita sudah membahas sampai 4 waktu tersebut. Karena tapi untuk mengingatkan kembali, ya mungkin bagi teman-teman yang belum membuka ataupun melihat poin-poin di video 1, ya kami persilahkan. Dalam artian kalau itu menarik dan anggap aja lah mendengar suatu informasi di sosial media dan sebagainya. Kalau tertarik ya silahkan untuk dibuka video pertama ya, dengan catatan berkali-kali saya katakan bahwasanya konten ataupun channel YouTube saya ini adalah paling sederhana dari ribuan, ratusan ribu, bila puluh jutaan, ribuan sekian itulah video-video yang ada di YouTube, termasuk juga youtuber teman-teman yang jadi youtuber. Nah, kalau saya sekarang semua video-video yang kita post tersebut merupakan satu dokumentasi biar bisa dilihat, didengar, ataupun satu saat pasti ada gunanya untuk warga kecil paling tidak, ataupun dengan teman-teman yang lain. 4 waktu tersebut pagi, siang, sore. Nah, jika kita menyiapkan diri berolahraga hanya mengandalkan di saat waktu libur, hanya mengandalkan yang setiap harinya itu kedatangannya adalah durasinya 7 hari, Senin mencari Senin, 7 hari, Minggu dan sebagainya, itu 7 hari. Kalau saya bandingkan langsung, kalau jadwal saya adalah hanya 1 hari, jadi perbedaannya 1 hari. Dan kalau kita spesifikkan lagi, 1 harinya itu pun bedanya tidak terlalu lama. Kalau pagi mamanya anggap jam berapa, jam 7. Kalau siang kita anggap jam berapa, jam 12, jam 1, berarti 4 jam, 3 jam lah. Kalau menjelang sore lagi, kalau sore nggak dapat mungkin malamnya, dengan waktu yang sangat singkat tersebut, sehingga jedanya sangat berbanding jauh. Ya, secara umum orang berpikiran 7 hari, kalau saya dengan durasi waktu yang sekian. Itu waktu. Kalaupun nanti kita sibuk di pagi hari, ya karena sesuatu hal saya percaya dan yakin setiap teman, setiap orang, baik wanita ataupun pria, laki perempuan, itu mempunyai aktivitas. Apalagi saat-saat sekarang suasana pandemi secara perlahan-lahan sudah mulai agak membagus. Kita harapkan nanti kita berdoa bersama-sama pandemi ini benar-benar zero sekali bulan-bulan depan, apalagi nanti tahun depan pasti betul-betul dia akan menjadi zero, ya jadi zero record, zero yang mengalami sakit pandemi seperti itu. Tentu aktivitas, kalau pagi-pagi kita bangun, istilahnya aktivitas kantoran, aktivitas orang di masyarakat, aktivitas keluarga dan lain sebagainya, kita tidak bisa tahu jadwalnya. Ada yang mungkin dari pagi ya bangun untuk melakukan aktivitas usaha, ada yang bangun jam 6, jam 7. Nah, katakanlah secara umum masyarakat kita bangun jam 6 atau jam 5 untuk persiapan waktu mencapai tempat pekerjaan jam 8, ya mungkin durasi 2 atau 1,5 jam tersebut betul-betul harus ada spare waktu. Ketika kita pagi tidak sempat melakukan olahraga, kalau jadwal yang saya gunakan itu, ya kita bisa lakukan siang. Siang pun tidak sempat kayak tadi lagi, ya udah sore nggak dapat, itu malam. Nah, khusus di antara pagi, siang, dan sore, saya rasa itu secara umum teman-teman sudah mengetahuinya. Tapi yang menjadi aneh kalau kita berbicara menjadwalkan berolahraga di malam hari. Nah, kalau malam hari kita juga paham mestinya harus waktu beristirahat, harusnya waktu untuk berkomunikasi sama keluarga ataupun menerima tamu kecil-kecilan dengan durasi waktu yang pendek dan sebagainya. Saya paham. Akan tetapi apa yang saya coba
berbagi atau menarasikan di video pertama kemarin itu, kalau kita melakukan satu aktivitas olahraga, hasilnya itu kita sendiri yang harus menjadikan kesimpulan, bukan orang lain. Contoh kemarin, saya kasih contoh, kita melakukan olahraga 3 menit dengan senam yang saya bawakan itu contoh olahraganya. Teman-teman bisa lakukan atau bisa ambil yang lain, apakah pakai barbel sebentar 3 menit saja, atau melakukan gerakan kelemasan 3 menit, ataukah jalan-jalan, kalau punya halaman cukup ini kita lakukan 3 menit, atau apa terserah, yang penting otot kita bergerak. Nah, kalau waktu 3 menit kita lakukan malam itu, ya saya pikir tidak akan mengganggu aktivitas. Contoh lagi, di malam hari mungkin teman-teman dari pagi, siang, sore sibuk, jadi hanya mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan istri, atau yang cewek dengan suami, terus kalau sudah ada anak-anak untuk berkomunikasi dengan anak, menantu, apalah. Mungkin waktu malamnya itu bisa digunakan. Kita bisa berolahraga sambil komunikasi. Ya sayangnya sekali lagi, karena ini video saya ambil direct atau langsung, kita bisa ambil seperti contoh-contoh senam yang saya lakukan di tanggal 26, 27, 28 kemarin ini. Nah, ada kursi yang tempat duduknya ada pegangan kanan dan kiri, yang kita bisa pegang. Kita bisa lakukan naik turun seperti itu ya, kayak akhirnya kita pegang kursinya, tambahkan tenaga di tangan, kepala akan bergerak ya, ukur 3 menit seperti itu. Saya rasa untuk mengelastisitaskan rasanya, saya bukan mengatakan untuk memperbesar biar lengan kayak Ade Rai gitu, bukan itu maksudnya ya. Kalaupun itu bisa dan dapat, ya fine saja, tetapi kalau tidak, jangan putus asa. Sekarang pertanyaannya, kita bisa harus ukur ketika tidak melakukan itu rasanya gimana. Setelah melakukan 3 menit seperti itu, saya contohnya malam itu bagaimana. Nah, saya berharap kalau teman-teman nanti pada suatu waktu mengikuti atau ingin mencoba hal tersebut, di mindset kita berpikir itu harus positif, tidak boleh sama sekali negatif, sama sekali tidak boleh, sekali lagi tidak boleh negatif. Kalau kita berpikiran negatif duluan, ya percuma. Jadi otot-otot kita bergerak, pikiran kita sudah berseberangan, masyarakat jeru, hasilnya jeru. Ini penting lagi konten poinnya. Maaf saja, saya bukan pakar olahraga, saya juga bukan pakar kesehatan dan lain sebagainya, hanya sebagai insan masyarakat biasa teman-teman. Tetapi ya hanya senang untuk berbagi ini, karena media sekarang penyampaian ya, berkomunikasi seperti ini lagi sedang trennya, atau memang di dunia ini seperti ini tadi ya. Karena kalau saya harus ngobrol ke rumah teman, harus ngobrol dengan beberapa orang sebagainya, cukup banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan. Karena agak keluar sedikit dulu. Kalau berbicara kayak sekarang ini, kita mempunyai peluang, kita mempunyai hak selama tidak melanggar etika masalah komunikasi gitulah. Ketika memposting sesuatu yang berbau sara, yang berbau untuk menghasut dan sebagainya, porno sebagainya, ya tentunya kita harapkan tidak boleh gitu loh. Nah, kalau macam-macam kayak sekarang ini, kalau saya sendiri, saya sudah pikirkan 2-3 kali lipat, dimana ya kira-kira berani nggak untuk posting macam gaya sekarang ini, malu nggak, atau nanti apakah tidak dikatakan sombong atau apalah oleh keluarga, oleh anak-anak, oleh yang mengenal dan sebagainya seperti sekarang ini. Saya pikir semua itu telah kita pikirkan, dan karena saya berpikiran atau menuju arah ke deal ending yang positif, saya lakukan saja. Pertama,
saya tidak mengganggu orang lain. Kedua, terutama yang paling dekat lah, saya tidak mengganggu anak, namanya istri, namanya keluarga kecil, terus punya keluarga besar, masyarakat di lingkungan saya tinggal, saya tidak ganggu. Nyatanya, realitanya hari ini saya sendirian pada satu ruangan, ya cukup lumayan panas, memang sengaja kita cari biar enggak suaranya membaur dan juga sinarnya terlalu banyak pewarna. Kita ambil belakang ke tembok, kita sendirian. Oke, kembali ke poin tadi. Jadi karena namanya bahasa kita adalah ngobrol, ya, obrolan itu tidak terkadang kesakit. Begitu ada celah sedikit, kita keluar sedikit, tapi yang penting kita masih ingat menuju ke poinnya. Sampai cerita tadi adalah di malam. Ya. Jadi itu contoh saja. Nah sekarang yang paling gampang, kalau kita ngobrol di ruang tamu yang pakai kursi seperti itulah dia. Mungkin awal-awal juga teman-teman akan berpikir, punya perasaan malu sama anak, sama istri, ngapain itu gitu. Apalagi pas sedang asik ngobrol, kita jangan potong lah. Bentar dulu saya berolahraga bekas itu. Jadi ada sejeda-jeda. Mungkin sebelum kita pertemuan dengan keluarga, kita ambil 3 menit lah, 5 menit. Atau setelah itu. Ataupun jenuh memang sumpah, oke keluar sebentar dulu, bentar aja gitu ya, ambil. Rasanya udah beda rasanya setelah kita melakukan gerakan seperti itu. Nah lanjut lagi, medianya. Tadi saya berbicara dengan kursi. Kalau di rumah, saya yakin setiap teman-teman ada rumah, biasanya ada tangga yang di lantainya itu ada tangga 1, tangga 2, 3, atau berapa lah nanti ya, mungkin anggaplah secara umum kita tangga 3. Nah tangga 3 itu kita bisa gunakan, di tangan kita letakkan di tangga, mungkin berlawanan dengan tangga, jadi tangganya hadap ke sana, kita ikut hadap sana, di tangan kita taruh di sisi belakang. Kalaupun berhadapan seperti posisi push up. Nah, karena kita sudah merasa usia lanjut, ya push upnya pun kalau jenuh ataupun membosankan push up yang full seperti itu, kalau kita muda ya mungkin jadi kayak push upnya itu ya udah pakai power semua. Kalau sekarang udah lanjut usia, ya kita ambil setengah atau seperempat atau sedikit aja lah, biar bergerak seperti itu. Dan endingnya kembali poinnya, kita harus positif. Enak rasanya ya, jadi setelah contoh enak rasanya setelah dapat bergerak atau otot 5 menit gitulah, saya tingkatkan 3 menjadi 5 sekarang, 5 menit dan sebagainya teman-teman. Jadi saya rasa itu bisa dikembangkan dari narasi yang saya bawakan atau poinnya. Saya yakin teman-teman mampu menangkap untuk hal tersebut. Nah sekarang sudah mencakup 4 tadi. Jadi 4-nya adalah jadwal pagi, siang, sore, malam. 4 yang di belakang adalah waktunya 3, 5, 10, dan 15. Sekarang acuannya bagaimana cara merangkai, kira-kira gerakan apa yang cocok dilakukan di usia lanjut berolahraga seperti itu. Yang tentu karena dari awal kenapa kita bikin jadwal 4, ada pertimbangan lain. Jadi yang penting dari 4 itu berarti acuannya dari segi cara penyajian itu adalah yang penting dapat saja, kalau nggak pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi 4 itu kan tersusun. Nah kalau hanya sekedar aja, oke lah kita jadwalkan setiap bulan. Ya, 1 bulan, jadi tiap tanggal 1, contohnya kan terlalu lama sekali. Kalau orang menjadwalkan berolahraga seperti itu, kita mampu melihat harus biar dapat ketemu aja 1 bulan, biar dapat bergerak aja 1 bulan. Tapi ya sisanya oke lah ngalor ngidul lagi. Tapi konsep saya ini sedikit tapi konsisten, sedikit tapi berkelanjutan, sehingga contohnya kalau kita berolahraga lengan yang tadinya besaran sedikit, sebentar sedikit, jadi pemompaan otot, jadi pemompaan aliran darah terhadap otot tersebut ya semakin memang kelihatannya pelan, tetapi rutinitas, continue dia terus-menerus itu hemat saya adalah lebih bagus daripada sebulan sekali, apalagi 3 bulan sekali. Itu maaf saja kurang, nggak masuk logika, nggak masuk ada hitung catatan dalam orang berolahraga dengan 3 bulan sekali. Dan apalagi 3 bulan sekali kita habis sampai berolahraga menghabiskan power, apalagi ada yang menonton itu akhirnya kita habis-habisan ya, saya rasa nggak tepat lah, maaf saja nggak tepat atau bukan di berolahraga.
dengan jadwal 4 padat sih. Jadi kita bisa melihat peluang. Sekarang gerakan apa atau senam apa dan atau apalah gerakan apa yang bisa dilakukan. Yang penting satu, tidak memerlukan waktu terlalu lama. Kedua adalah tidak di tempat yang terlalu luas. Tiga, dengan durasi waktu yang pendek. Nah, apa itu? Oh, hilang dia. Oh ya, oke. Jadi senam dan olahraga, beberapa senam yang sangat simpel. Nah, sebentar di akhir obrolan ini nanti saya akan selipkan video-video yang sudah saya pernah post. Saya tambahkan senam ini yang saya maksud dan sebagainya. Senam yang saya post dan geluti dari dulu sampai sekarang, inilah yang saya ingin berbagi. Jadi ada senam yang menjinjitkan kaki, yang memegang, yang banyak saya post itu memegang tempat duduk yang terbuat dari beton, dari bahan yang beton, kursi halaman istilahnya. Jadi semuanya teman-teman pasti tahu itu. Itu saya pegang dengan posisi jongkok, dengan catatan, kali saya katakan dengan catatan, kaki yang menyentuh ke tanah tersebut adalah hanya ujung kaki. Jadi ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. Terus kita jongkok, kita bergerak naikkan secara pelan-pelan. Tentu durasinya dari pelan dulu sambil merasakan terpaan atau otot yang ada di pinggang, pinggul, paha kanan, paha kiri, otot di betis kanan atau kiri, dan di tumit. Tetapi ending dari semua tersebut adalah di persendian lutut kanan dan lutut kiri. Saya tekankan serius sekali bahasanya, menekankan di persendian. Saya coba mengamati ya, karena hasil dari izin dari gerakan tersebut saya lakukan terus, dan saya praktekkan dan saya terus lakukan. Saya sendiri yang merasakan, belum tentu teman, belum tentu orang lain, istri, anak, siapapun enggak, saya sendiri. Mungkin saja kalau saya melakukan itu di rumah, istri dan juga anak-anak karena dia tidak bicara saja, ngapaan sih bapak itu olahraganya itu aja, ngapaan itu 3 menit 4 menit sudah selesai dan sebagainya. Mungkin saja bingung, tapi setelah lama-lama karena sering kita bikin konten kayak ini, dia senyum aja. Malahan pernah saya lagi keluar sedikit dulu, malahan saya pernah jukin dia, godain ya, kapan-kapan kalau Pak nggak ada atau pas nggak di rumah ataupun sudah meninggal atau apalah, maaf saja kita bicaranya sedikit agak ngalornya itu. Kalau meninggal kamu kan terkenal nanti, tak gitu anak-anak. Contohnya gimana ya, sibuk sekali, nanti suatu saat kamu akan mengalami proses kehidupan digital yang sangat tinggi. Kesibukan kayaknya ketemu saudara pun tidak akan sempat kalau sudah ending daripada kemajuan internet itu semakin tinggi. Saya rasa juga hal itu pasti terjadi. Nah, jadi akan sibuk, kan teringat, dulu bapak olahraga apa sih dengan malam-malam dia berolahraga, kadang paginya juga kalau nggak sempat pagi tadi saya jelaskan tadi. Suatu saat kamu kan dia akan ambil YouTube saya, dia akan masih ingat. Tapi kalau dia ingat apa sih poin yang disampaikan oleh bapak, dia akan buka YouTube saya. Ya, salah satu contoh seperti itu. Di cerita saya, obrolan saya sampai di menit 24:01 ini, teman-teman mampu menangkap. Hari ini mungkin nggak ada artinya saya bikin rekaman kayak sekarang ini, seolah saya acting, seolah saya ya sebenarnya saya senang. Pertama saya dapat melihat langsung, ternyata gini ya muka kita umur 60. Lalu saya bilang saya udah umur 60, 2 Januari 22 ada 60 tahun. Kalau dilihat dari muka seperti inilah, muka saya udah tua gitu, rambut putih dan lain sebagainya. Tapi untuk mendokumentasikan, untuk mengkoreksi diri, seperti inilah pola-pola kita. Jadi anak-anak akan melihatnya nanti.
karena kita tidak akan mungkin berkomunikasi apa keinginan kita setiap hari ini kita tarik anak-anak, kita obrol kamu harus begini, kamu harus begini, ke depan harus begini. Ya tidaklah, kita sangat paham dan sangat tahu perkembangan anak-anak sekarang yang bahasanya anak-anak milenial beda dengan kita yang dulu, orang tua kita. Kalau sekarang dia berkarir, dia berkreasi, inovatif dan sebagainya. Terkadang kita juga nggak tahu, dia pergi keluar main internet sama temannya, ternyata bikin usaha, bikin satu grup yang positif. Ya kita bicara yang positif aja. Itulah suatu saat yang macam ini tuh akan ada guna ataupun manfaatnya. Oke. Kerja komunikasi, nah, malam seperti itu salah satu cara, salah satu teknik untuk berkolaborasi sama keluarga, sama orang lain dalam penjelasan empat waktunya, pagi, siang, sore, malam, dan 4 jadwal durasi waktu untuk melakukan olahraga tersebut. Jadi gerak-gerakan apa, senam apa ya, kemarin juga dan sebelumnya saya masih ingat menarasikan video-video senam itu. Ketika teman-teman menonton, melihat, membuka, dan memikirkan, menertawakan atau apalah konten-konten saya itu dengan menonton, memberikan berbagi senam-senam seperti itu, saya pikir teman-teman tidak mesti harus ikut atau mengambil gerakan itu, tidak mesti ya. Jadi bahasanya tidak mesti. Teman-teman bisa menciptakan gerakan apapun, gerakan senam apalah, habis jongkok terbang, habis terbang turun lagi, atau senam plak tidur di lantai gitu, habis itu bangun loncat naik ke atas tidur lagi, dan lari tutup pintu, buka pintu, apalah terserah. Jadi saya sedikit joke ini biar nggak terlalu serius. Jadi saya harap teman-teman juga senyum kalau menonton video saya ini. Saya sendiri juga senyum bisa melihat muka saya. Kembali lagi, beginilah ceritanya kalau umur 60. Makanya kemarin malam saya masih ingat, saya sebenarnya agak pede kalau berbicara langsung di depan kamera ini. Saya lihat muka saya sudah ya gimana ya, udah tua, udah pasti tua umur 60. Ya, pinginnya sih masih muda aja. Kalau di Bali namanya Anom, saya ini bagus Anom Mustika. Anom itu ya, di samping memang mengingat anak nomor 3, jadi kita urutan ketiga. Anom itu juga boleh bahasanya ada muda. Jadi semoga dengan bahasa ada Anom itu kita masih sehat gitu, kita masih bisa berbagi kayak sekarang, jadi bisa bertemu dengan teman, bisa senyum-senyum sedikit ya sekarang ini. Tapi kalau banyak senyum kan nggak bagus lah. Oke, hampir lupa lagi karena bahasa ngobrol itu kalau ngidul dari rokok sampai mati. Ya teman-teman, tidak mesti harus sama mengambil gerakan apapun. Namun kalau saya, yang namanya berbagi, tidak ada bahasa tawaran harus, hanya memberikan bayangan, rekomendasi gitu. Ada senam seperti ini, tapi teman mengikuti ataupun tidak merasa berat, merasa capek, dan merasa tidak pas, dan merasa tidak klik di perasaan ataupun ini tentang senam ataupun narasi-narasi yang saya bawakan, saya pikir nggak masalah. Yang penting konsepnya kena. Berarti Pak Nom ini berbagi sesuatu selama ada waktu, paling tidak kita berolahraga. Selama ada waktu, paling tidak kita berolahraga. Nah, sekarang kita kupas lagi, selama ada waktu, jangan menunggu waktu. Saya pikir kita jadwalkan. Jangan harus menunggu Senin. Sekarang Senin kita bicara, kita menunggu Senin. Kalau orang bikin program kerja, pertemuan yang serius untuk berpikir apa ya, kayaknya memang standarnya adalah ya, tunggu dulu saya lihat jadwal, oke minggu depan. Jadi bahasa minggu depan kan sudah ketemu, walaupun ada waktu mungkin besok. Jadi oke, kita bilang saja minggu depan. Tapi kalau berolahraga dengan konsep 4 desa ini tidak met lah. Jadi kalau minggu depan pas nunggu minggu, oke minggu depan kita bisa tahu hari Sabtunya mendadak ada program kita kerjakan hari Minggu, kita batalin. Terus minggu depan lagi cek, ternyata juga ada kepentingan olahraga atau apa, ternyata ini penting ngurusin surat untuk hari apa, oke batal lagi.
Jadi durasinya panjang sekali. Jadi jadwal kita terus tercancel, terus batal dan sebagainya. Akhirnya jadilah olahraga. Lalu dengan konsep tadi kembali lagi, saya nggak usah bahas itu lagi, sudah panjang lebar dari kemarin dan barusan. Teman-teman bisa menciptakan gerakan ataupun olahraga apa. Tetapi yang jelas bagi pengalaman saya sudah berharap tidak memaksakan. Setiap gerakan yang teman-teman lakukan tersebut adalah klik perasaan dengan geraknya. Kalau tidak klik, saya pikir janganlah untuk mengambil gerakan itu rasanya monoton, rasanya kontinu. Contoh, teman-teman tidak senang melakukan gaya saya, namanya terobosan, saya sedikit agak. Kalau terobosan dalam video saya itu tarik nafas di bawah pusar, sebentar saja tahan di dada gitu. Yang saya masih ingat itu, tarik tahan dari di bawah pusar itu, kita tekan sedikit saja, tekan udah. Nah, ini sekarang udah di dada. Nah, kita tahan di dada. Habis itu masukkan ke kanan di tangan kanan. Nah, otot kaki ini kan masih biasa. Saya tunjukkan. Nah, udah kelihatan otot ini. Masukkan ke kiri. Saya sama-sama. Oke, kedua anda terkunci. Lepas sambil ngobrol, teman-teman. Nah, kita lakukan apa tadi lah. Hembuskan napas secara pelan-pelan dengan menjulurkan tangan gitu. Saya dalam kode-kode, bukan kode, narasi saya pelanin. Nah, ini masih napas, ini masih ada kelihatannya, masih ada kepalanya pelan, ini masih sedang kencang, ini masih padat kali. Lepas, ini masih di tangan kanan, ini masih kandungan tenaganya ada. Lepas, itu otot saya sampai keluar. Nah, lepas, tambah bertenaga lagi. Bawa tangan ke belakang, cepat tarik di bawah pusar. Udah, putar lagi. Ya, itu salah satu contoh. Kalau teman-teman tidak klik dengan gerakan tadi, tidak suka, tidak dapat, aduh cuek gitu lah, ya nggak apa. Nah, teman-teman tidak mesti harus mengikuti gerak saya seperti itu. Inilah seninya konten saya. Jadi menghimbau untuk berolahraga, tapi tidak memaksakan kayak orang beli obat. Obat ini nomor 1, obat ini paling bagus, obat ini murah, sekarang ada diskon. Diskonnya adalah 50%. Kalau lambat nanti normal dan lain sebagainya. Ini tidak. Saya coba ngobrol ini aja sama teman-teman. Ya tentu kalau saya ngobrol sekarang ini saya ngobrol sendirian. Jadi kalau penonton pas teman-teman klik, membuka, teman-teman dengarkan dan pikirkan apa obrolan saya, ya dapatlah poinnya. Masalah poinnya nanti teman-teman bisa terima, teman-teman akan praktekkan, ataupun sekedar berpikir mendengar radio lewat gitu rasanya, fine-fine saja. Tapi suatu saat mudah-mudahan ini akan menjadi ingatan. Oh, ternyata dulu tanggal sekian saya dengar pernah ngobrol sendiri katanya dia di YouTube-nya. Ketika saya ini anggap si Amin gitu. Ketika saya si Amin membuka, kita mendengar waktu itu kita cuekin, kita anggap apa sih dibilang Pak Anam itu ngobrol begitu aja, juga isi ada 4D-nya, ada pagi siang sore malam, lucu sekali. Orang olahraga sampai 4 kali. Orang sekali aja saya nggak dapat waktu banget. Ataupun kenapa olahraga malam, terus mustahil sekali kalau berolahraga 3 menit 10 menit dan sebagainya, keluar keringat sebagainya, ya abaikan saja semua. Tapi begitu satu saat teman-teman klik, si Amin tuh klik, oh ya kalau kita nunggu waktu 1 bulan, saya sibuk sekali apalagi di kantor jadi direktur gitu. Jadi harus nunggu hari Sabtu, tidak boleh diganggu gugat, HP dimatikan. Jadi keluarga tidak boleh ganggu, bapak mau olahraga gitu, ambil mobil dari masa asisten dan sebagainya. Ya ruwet sekali, saya pikir ruwet sekali dalam menggandakan sesuatu. Ya kenapa sih dibuat seruat-ruat seperti itu, maaf ini jadi joke, bercanda. Tapi kalau teman-teman memang situasi seperti itu, harus ada ajudan, harus ada sopir, monggo saja silahkan, fine. Jadi ucapannya ya selamat sukses gitu aja.
Tapi bagi kita secara umum mungkin tidak seperti itu, karena posisi manajer dalam suatu usaha itu kan tidak banyak. Jadi kebanyakan ada staff, ada kru, ada asisten dan sebagainya. Ya, tapi pola-pola inilah yang saya coba bagi. Jadi gerakan yang teman-teman ciptakan itu harus klik, harus suka. Ya, tidak boleh tidak suka. Jadi katakanlah, apalagi saksi contoh lagi. Nah, ini kayak kalau kita perhatikan orang-orang Cina, jadi baik yang wanita, cewek ataupun cowok, maaf saja. Jadi secara umum saya lihat bodinya kan kurus-kurus. Pagi-pagi di tanah lapang itu mencari alam, jadi suasana alam, bergerak ke tai chi. Jadi lemes. Ini sama, tanpa bertenaga. Jadi tinggal pasti dia menjiwai. Saya yakin walaupun saya nggak belajar seperti itu, dia menjiwai. Kenapa kita coba menganalisa dan menjiwai? Dari segi sudut pandang, jadi nggak mungkin orang harus bermain seperti itu. Ketika dia fokus, jadi seolah dia gerakan tangan itu sepertinya dia lihat. Ketika dia bawa ke samping, naik turun, kemana lah. Kalaupun ke atas, seperti dia membayangkan burung terbang. Kalaupun ke samping, seperti burung melepas-lepaskan sayapnya. Kalau dia bawa turun, seolah burung dari atas, ya pikirannya nyatu. Karena tidak terlalu banyak bertenaga. Oke, memang sengaja saya sedikit jedakan itu sambil biar dapat merokok. Kedua juga sambil mengingat kata-kata apa yang harus saya keluarkan lagi. Oke, sekarang udah dapat lagi. Jadi itu harus menyatu, teman-teman. Silakan ciptakan, harus menyatu. Nggak boleh hanya sekedar datang ke tempat, oh saya kemarin lihat buka klik sampai habis gitu. Pak Numpuk ngobrol sendirian kemarin malamnya 1 jam 45 menit 04 detik. Saya masih ingat 1:45:04 detik. Terus video kedua juga 1 jam lebih. Banyak yang katanya berbagi begini. Tapi setelah saya pikir, mudah-mudahan bahasanya ya teman itu. Oh ya, saya nggak senang, saya nggak bisa, saya nggak suka, bahasa nggak bisa. Saya nggak suka gitulah, nggak klik dengan pikiran saya apa yang diperagakan oleh Pak Nom dengan senam sakit lutut, senam macam itu 2 kali saja sudah pegel lutut. Kalau pakai terobosan otot, saya nggak ngerti maksudnya Pak Nom itu, ya karena nggak lihat langsung. Disuruh narik napas sampai nahan dikeluarkan menjulur, saya nggak ngerti kan. Terus Pak Nom pukul samsak juga, saya tidak hobi mukul samsak, siapa yang dipukul zaman sekarang. Itu umpama, teman-teman. Jadi nggak masalah. Oh, saya lebih senang apa gitu, lebih gini aja, ya lakukan gini aja. Oke, sekarang ya nggak banyakkan jalurnya keluar ngobrol, tetapi mau nggak mau harus dikasih pertimbangan contoh biar lebih kena gitu. Ya. Karena biasa begitu, membawakan sesuatu itu kalau nggak dibangun dari kronologinya, dari dasar mempertimbangkan, baru kita kepuin. Kalau hanya kepuin saja, mari kita berharga 4 gitu. Apa sih 4 itu? Lagi bertanya, saya jelasin. Sekarang saya mau cari dulu. Nah, jadi konsep saya seperti ini. Masalah nanti laku dan tidak dan sebagainya. Nah, bahwa di YouTube saya ini adalah bukan semata-mata, maaf saja teman-teman, bukan tujuan utamanya adalah bukan material sekali. Saya mendokumentasikan diri di samping untuk dapat sempat berbagi. Kedua, untuk tidak terbuat seperti ini karena ada waktu dan sebagainya, dan hal ini adalah positif. Banyak lagi. Saya tidak berlaku kayak teman-teman yang lain sebagai youtuber. Kemarin juga saya senyum malamnya ketika akan ada teknik strategi untuk membuka biar ditonton video kita, biar dapat subscribe banyak, biar dapat jam tayang banyak, biar ada iklan banyak sebagainya. Nah, sekarang posting video biar 1 jam itu sudah ribuan orang gitu umpamanya. Ya kalau mainnya kita sedikit agak nikung, jadi yang lurus ya itu yang saya respect. Apalagi artis-artis yang bikin youtuber, jadi orang-orang sudah terkenal sekarang pejabat pun masuk ke youtuber sebagainya, orang berlomba-lomba untuk itu, ada timnya, ada ini dan itu sebagainya. Nah semuanya itu memang arahnya adalah untuk publikasi, untuk
untuk apalah dari segi pembiayaan apa ya finansial sebagainya. Mungkin Sasa memang itu yang benar. Saya yang goblok, saya yang goblok. Jadi ngomong-ngomong posting ke YouTube kok enggak sampai hari ini pun sepertinya saya belum masuk ke Google AdSense ya. Yang nggak tahu lah. Nanti kalau teman-teman tertarik ataupun banyak orang yang ada Pak Anom, ada kuda 44, orangnya udah 60, orangnya rambut putih katanya. Apa lagi orangnya yang penting positif saja. Ujung-ujungnya akhirnya coba yang tertarik, coba buka apa sih ini yang dibuat, apa yang ini kok aneh sekali kontennya ini. Kok bilangnya 44. Ada olahraga pagi, siang, sore, malam, ada 3 menit, 5, 10, 15 dan sebagainya. Kok aneh sekali coba. Apa sih ada? Ya mungkin dibuka-buka, akhirnya banyak yang buka-buka di saat begitu banyak nanti yang buka, mungkin saya akan masukkan Google AdSense. Ya. Mungkin. Tapi kalaupun tidak, ya nggak masalah teman-teman. Jadi maaf, bukan menapik, bukan apa-apa. Yang kayak tadi itu. Jadi kita bikin covernya, maaf bagi ibu-ibu ataupun wanita tidak masuk untuk meremehkan. Jadi dipasang bodi wanita yang montok apalah. Oh, ya orang tertarik sebagai orang laki-laki itu lihat gambar seperti itu, apalagi putih-putih gitu, maaf sekali lagi maaf. Putih kita klik terus mau mencari apa sih dari gambar awal itu. Terkadang juga nakal sekali bagi teman-teman yang bikin YouTuber seperti itu. Jadi dicari sampai durasi waktu 30 menit, 1 jam, karena 1 jam lebih penasaran terus, marah-marah sendiri. Udah tahu itu, besok si A itu lagi posting, lagi penasaran, mungkin pikiran yang membuka, oh kemarin dia kontennya nggak nyambung antara cover di depan dengan di belakang, mungkin sekarang nyambung juga nggak, dan sebagai akhir komen di sana. Sebagai oke, itu nggak usah dibahas terlalu panjang lebar. Nah, kita bahas kembali lagi 44D-nya, 44JW-nya. Senam apapun, gerakan apapun teman-teman bisa lakukan, itu adalah poin yang saya sampaikan. Paling penting klik. Bangun pagi, cuci muka mungkin, atau harus sikat gigi, harus ngerokok dulu bersama kopi tentunya. Habis itu langsung kopinya ditaruh, getar-getarin tangan gitu, apalah. Wah, ingat nanti Pak 3 menit, ini baru 1 menit ya, jadi lagi. Jadi sedikit aja job nih. Kemarin terngiang-ngiang Pak Anom malam yang bikin 3 menit, ya mungkin ini baru 1 menit lebih, bukan 1 menit, kurang lagi 2 menit, gerakan sini aja dan sebagainya, atau dilonggarin lagi dan diputar lagi, udah 3 menit cukup. Gerakan tadi harus diukur, harus dinilai, enak rasanya, walaupun 3 menit saya bergerak seperti itu, kok kayaknya enak. Kalau dibandingkan saya bangun langsung duduk, langsung ambil rokok, kok ada perasaannya badan itu kurang pas. Tapi kalau melakukan gerakan kayak tadi walaupun 3 menit kok pas. Nah, yang negatif tadi itu dibuang. Yang terakhir itu yang saya ataupun ini pingin komennya. 3 menit itu enak, dapat bergerak. Oke, sip, jempol. Respect. Lanjut. Walaupun tidak gerakan saya. Dan saya juga tidak harus mengecap teman-teman harus mampu dan bisa dan harus melakukan, bukan. Oke, ciptakan itu. Lama-lama saya pikir teman-teman boleh merasakan jenuh. Kok jenuh ini? Tapi kalau jenuh ini berarti dari pikiran. Nah, katakanlah saya si A, jangan yang itu aja lah, biar dia sendiri yang merintah pikiran kita. Nah, sekarang itu anak goyang ini lah, dikit. Yang tadinya main-main gini, ya sekarang kita goyang. Nah, kita goyang, enak kan goyang. Ini bisa coba goyang. Nah, turunin dong, turun, putar dia, ke samping dong. Nah, sekarang kemukain dong, pakai siku, pakai tangan ini, pakai siku kiri. Sekarang pakai ini, tangan kanan dilurusin. Jadi artinya kok mengalir begitu saja ya, jadi mengalir saja, pikiran kan senang ya. Siapa tak bilang tadi, lupa kita, si A ya, si A dalam pikiran yang mengatakan kamu si A, senang kamu olahraga ini ya, besok lagi ulang ya, jadi pikiran connect. Jadi sebenarnya saya sangat senang,
pun ini saya nangkep kliknya apa, rohnya saya dapat untuk kali ini menarasikan seperti sekarang ini. Nanti teman-teman akan senyum, oh ini yang dimaksud oleh Pak Ano ya. Dia melakukan gerakan bangun pagi, kalau nggak dapat pagi siang dan sebagainya, kalau nggak dapat jalan-jalan, yang penting bergerak, yang penting bergerak. Kenapa bergerak? Gimana tubuh kita harus gerakan di persediaan tangan, persediaan lutut. Kenapa persediaan lutut? Persediaan lutut adalah dia mengacu kedua beban. Pertama, dia akan dibebani oleh berat badan dari atas ke bawah, dari ujung kepala sampai ke pinggang pinggul. Ya, di lutut bukan. Malah lebih ke bawah lagi, pinggang pinggul paha. Dan terakhir, dia harus mengangkat betis ke bawah. Kalau dia turun, bebannya ada di lutut. Kalau dia naik, bebannya di lutut. Contoh, kalau kita jongkok, kalau kita bangun, memang, jadi pantat kita naik, tapi pantat naik ya pasti juga ada dorong dari lutut, jadi sedikit. Nah ini sangat, maaf, ini pantatnya, kan nggak mungkin pantatnya gitu aja tanpa digerakkan oleh elastis di persediaan lutut ini. Sama dengan ini, walaupun saya bilang mukul bukan karena panjang tangan, tapi gerakan dari sininya antara, nah ini dia pegang. Kalau saya memukul keras juga, kalau saya melakukan lentik, ambil rokok bawa arah sana sini, jadi semuanya permainan di lutut, di persendian lutut. Sekarang kita lihat dulu di HP saya, 46 menit 32 detik, cukup lumayan. Udah ngobrolin, apa ada yang menonton, apa teman menonton. Tapi kalau kita menonton, mendengar, menyimak poin-poin yang saya bawakan dari awal sampai 46 sekarang, mungkin senyum-senyum. Ya saya berharap seperti itu, jadi saya bisa ketawa melalui proses layar, jadi teman-teman juga bisa senyum-senyum dan ketawa, senyum-senyum melalui menonton di layar. Oke, lanjut sekarang. Ini penting lagi, kemarin saya tekankan di video pertama, berolahraga di saat bujang dengan berolahraga di usia lanjut, lagi mindset kita harus rubah. Kemarin saya kasih contoh, kebetulan saya tinggal di Sanur. Kalau berbicara lapangan renon, Bajra Sandi ya teman-teman, se-Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi, nah, puputan renon Bajra Sandi, jadi ada tempat yang megah berupa batu itu. Di sana juga sentralnya pusat gubernur kita, kantor gubernur yang di sebelah kanannya. Yang di sebelah baratnya itu ada kantor DPR Provinsi Bali, ya, lapangan puputan. Dulu kemarin saya kasih contoh, betul saya melihat realita kejadiannya langsung. Ada sekitar, saya katakanlah, Bapak si A dengan Bapak si B, Bapak si A dengan grupnya, berapa orang itu, 3 atau 4 orang. Bapak si B-nya dengan grupnya juga 3 sampai 4 orang. Nah, mulailah lari lapangan. Nah usianya sudah, kalau nggak salah sekitar mungkin 58 atau yang di atas 55 sama lari. Pada satu momen kalau nggak salah, saya ingat dulu teman kedua, ya, saya duduk di pinggir lapangan karena habis naik sepeda kecil. Nah, itu memperhatikan sambil merokok. Sebetulnya saya juga gimana pun, maaf teman-teman, hal ini saya nggak ada promosi. Saya tidak akan mengajak teman-teman harus gudang garam, ayo kita ikut gudang garam, saya nggak ada, jangan ya, dibuang saja. Tapi maaf, saya sampai hari ini belum mampu untuk memutus hubungan rokok dengan kita, karena ini teman untuk aneh sih alasan kita, teman untuk mencari inspirasi, aspirasi, teman untuk kesendirian itulah, atau teman di saat kita nggak pede dengan bawa rokok jadi selalu agak oke, yang kita bahas itu. Putaran kedua, Bapak si A yang tadi itu jalan akhirnya, Bapak si B tetap lari. Pada putaran kurang lebih saya ingat dulu keempat, lagi ketemu di pas di sudut, jadi ada lapangan kan ada sudut 4 ya. Jadi sudut sini dan 4 sudut itu. Betul saya tinggal di sudut timur, mana tuh, timur selatan. Masih terekam ininya,
obrolan dia di saat Bapak si B yang lari tadi itu menghampiri Bapak si A yang jalan kaki. Sekarang bahasanya komunikasinya saya yang menerjemahkan. Pak si A udah berapa kali keliling lapangan? Udah berapa saya bilang tadi? 3 atau 4 kali ya gitu. 3 kali lah. 3 kali Pak. Wah, mana keringatnya orang saya 3 kali aja udah keringat basah, ini baju lihat dong basah, bangga sekali. Bapak si B itu bangga memperlihatkan bajunya basah. Ini punggung lagi, ini leher saya sampai kibas-kibas gitu. Ya mungkin Bapak si A kaget juga. Oh ya benar juga. Saya namanya olahraga, ada jalan 3 kali lapangan. Walaupun keluar keringat sedikit, baju kok basahnya sedikit. Bapak si B si A itu kok banyak sekali, itu sehat sekali ya. Senang dia. Nah, ini menarik konten yang saya bahas. Kalau kita lihat realita, atau sebelum mungkin mendengar apa yang saya buatkan atau berbincang ngobrol kali ini, mungkin teman-teman belum nggak tahu lah. Kalaupun ada ya maaf saja. Kayaknya belum pernah membahas seperti sekarang. Ketika hal itu saya perhatikan Bapak si A yang jalan kaki itu raut mukanya sedikit kecewa. Tuh, kok saya olahraga ini nggak keluar keringat gitu. Dan dengan si B sebaliknya, Bapak satu itu raut mukanya bingar-bingar sambil ya nampaknya kayak orang Bali bilang ngejekin, godain, canda, ngejek gitu lah bahasa Indonesia. Terus jalan, dia masih jalan lagi. Pas putaran mungkin, nah inilah menjadi ilham saya. Kok saya menemukan kejadian seperti ini, gimana sih solusinya? Saya pikir seperti itu saat itu udah lama sekali. Nggak, kalau nggak salah itu baru kawin ya, belum ada anak gitu ya, karena masih, makanya kita olahraga keluar. Kalau sekarang saya lebih banyak olahraga di rumah, banyak, hampir 99% saya olahraga di rumah dengan metode 4-4 tadi. Terus saya perhatikan raut mukanya Bapak si A yang jalan tadi itu kecewa sekali, yang putaran keempat kecewa banget, yang si B-nya sambil buka baju, lalu baca di kaosnya dia membahas-bahaskan. Nah rupanya ini ada satu ejekan antara baju basah dengan tidak basah. Saya rokok saya asik, sayangnya waktu itu teman-teman saya nggak ada kopi. Kalau ada kopi mungkin saya senyum-senyum kayak sekarang. Nggak ada kopi, saya bermain di rokok aja. Sama dengan sekarang saya harus di rokok dulu. Izin. Jadi Bapak yang basah dengan bingarnya ngejek gitu ya. Oh percuma, gelap lu besok-besok jangan ikut lah, jangan gabung sama kita, di rumah aja jalan-jalan, nggak usah di lapangan seperti sekarang ini kan. Ya terjadilah apa argumen-argumen yang bahasa Balinya orang canda gitu rasanya. Tapi saya sendiri menurut hemat pandang saya begini. Pertama saya melihat case tadi, kita pastikan kedua Bapak si A dan si B itu adalah berolahraga, sudah melakukan olahraga, sudah bergerak, sudah menggerakkan otot-ototnya, sudah berlaku atau ya jalan kaki juga namanya olahraga. Itu maksudnya. Jadi sudah olahraga, tidak bisa dimainkan lagi bahasanya. Sudah orang berolahraga. Sekarang kita lihat usia. Bapak si A dengan basah dengan usia yang sama tadi lah. Bapak si B usia sama tidak basah. Kekecewaan terjadi dari endingnya, berkeringat dan tidak berkeringat. Dari sanalah akhirnya keluar konsep 4 tadi. Lalu saya bandingkan Bapak si B yang dengan bangganya baju basah, kalau dia berolahraga 1 minggu sekali atau dia berolahraga 1 bulan sekali dengan basah seperti itu, sekarang choice-nya, pilihannya ke teman-teman. Nah, kalau si A, dia akan mengacu. Kemarin saya diajak oleh Bapak si B berolahraga sama nggak keluar keringat, dia olahraga lagi di rumah gitu contoh, ataupun dia ke lapangan. Nah, kalau dia janji 1 minggu sebelumnya mungkin dia sudah berolahraga
2 hari sekali dia datang. Jadi kalau ketemu 6 hari berarti 2 kali 3 kali dia sempat berolahraga yang tidak diketahui oleh si B. Mungkin berolahraga. Saya pikir rasa percaya diri dan PD-nya Bapak si A yang tidak keluar keringat di saat itu akan muncul. Kemungkinan besar dia mempunyai konsep kayak saya. Walaupun si B datang seminggu sekali berolahraga keluar keringat, kalau saya sedikit-sedikit ini, tapi rutinitas. Teman-teman bisa menyimpulkan. Kalau dari segi kelenturan otot, kalau dari segi persendian, 1 minggu sekali berolahraga, hampirlah jam, 1,5 jam contoh. Tetapi kalau Bapak si A, dia berolahraga dengan rutinitas, mungkin 2 hari sekali dengan jalan-jalan. Saya pikir kalau saya lebih setuju ataupun poinnya adalah dengan Bapak si A, dengan pertimbangan dari segi usia, dari pertimbangan durasi waktu, tidak terlalu memaksa, tidak sampai jam-jaman. Nah, sekarang kembali ke ini, 3 menit, 5 menit, 10 dan 15 menit. Walaupun kita seandainya tidak berkeringat, kalau saya sudah terbiasa berkeringat, saya duduk sekarang aja bicara seperti ini, udah sedikit agak basah-basah. Ya karena apalagi bergerak-gerak gini tuh. Apalagi tadi sudah, jadi ada sedikit action, apa namanya ini cuk nih. Ada sedikit action tadi dengan seperti itu. Agak berkeringat. Kalau kita lakukan rutinitas 3 menit, 5, 10 menit, yang penting dalam gerakan tersebut adalah kita mengelastisitaskan. Elastis. Ya, jadi elastis kayak roda, rantai roda itu. Jadi putarnya enak, nggak ada gangguan, macet-macet itu. Jadi elastisnya terus itu ditekan oleh yang naik sepeda dengan kaki kanan, dia akan bergerak. Dengan bergeraknya rantai tersebut otomatis akan ada hubungannya ke roda. Adanya roda otomatis akan mengacu ke yang mengolah. Jadi serangkaian gerakan tersebut akan menjadi satu kesatuan. Kalau seandainya dalam, maaf saya bukan orang kesehatan, bukan dokter, juga orang bukan spiritual dan sebagainya, bukan. Rangkaian tadi akan menjadi satu kesatuan. Jadi kalau organ tubuh kita otomatis dari pikiran, dari gerak dan otot kita, yang juga intinya adalah peredaran darah. Walaupun sedikit, 3 menit, 4 menit. Yang penting kunci endingnya dari pencerita tadi adalah suhu tubuh kita panas. Dengan konsep 4 tadi, 3 menit, 5, 10, 15. Yang penting suhu tubuh kita panas. Dengan hangatnya suhu tubuh, dengan panasnya sedikit suhu tubuh, menurut saya, maaf sekali lagi, jangan cross check dengan kedokteran sebagai kesehatan, saya bukan pakar dan talent sana. Ini kan cerita saya saja. Jadi dengan hangatnya suhu tubuh seperti itu, otot kita ya paling tidak ada perasaan beda. Jadi untuk ceritanya pun itu sebaiknya kita cukupin. Udah hampir 50 berapa ini, 58 menit 15 detik. Poinnya dengan 4D JW tadi, 4D 4 tadi udah 4 di belakangnya waktunya, JW-nya adalah apa tuh, jadwal, dan W-nya waktu. Nah, sekarang endingnya yang tadi, apa yang kita hasilkan tadi harus dipikirkan positif. Harus bangga dengan waktu yang sedikit dan rutinitas itu dibandingkan dengan 1 kali dengan jangka waktu yang panjang walaupun habis berkeringat. Tetapi aktivitas otot itu selalu kita gerakkan. Sekarang lagi saya tambahkan dari poin ending 4 CW tadi. Contoh, bangun pagi, agak cepat sekarang ngomongnya biar nggak kelepak-kelepak gitu. Bangun pagi, kita bergerak sebentar. Bergerak apalah lagi, 3 menit ya. 3 menit udah selesai, ambil aktivitas yang lain, ngopi sebagainya. Habis itu mungkin bagi yang masih aktif bekerja jadi manajer, jadi staff apalah, lakukan sampai di kantor ketik. Besok bangun lagi, buru-buru karena begadang atau karena kecapean, buru-buru langsung bangun pagi, ambil sikat gigi, bersikat gigi, sudah mama nanti siapin untuk kopi, bentar papa mau
Nah, ini sedikit saya canda. Papa mau cepat-cepat berangkat ke kantor, gitu. Udah jam. Mas mandi, berangkat. Sampai di kantor lagi, bos mau nunggu hasil kerja kita ketik. Oke, cara perbandingannya, satu bangun yang kemarin untuk bergerak. Bangun hari ini tanpa bergerak, harus ada evaluasi. Harus bisa membandingkan dan mampu dan cari ya. Terus sementara ini tidak cari, ya lupakan saja. Jangan pikirkan sudah lewat. Sekarang kita pikir untuk kedepannya, apalagi setelah dapat ngobrol dengan saya, obrolan motivasi berolahraga di usia lanjut dengan konsep 44JW itu bahasa sekarang ini. Harus digali, harus dicari. Ternyata kalau kita berolahraga paginya bahasan capek, tangan sakit nanti. Tadi pagi bukan. Nah, kemarin saya berolahraga, bergerak sebentar 3 menit karena saya mendengar Pak Anom malu sama Pak Anom, itu contohnya maaf. Bergerak, ternyata sampai di kantor ketik capek gitu. Harusnya bekerja dapat ngetik 100 kata-kata, karena bergerak tadi pagi power kita berkurang sebagai ternyata sekarang dapat 75 kurang 25 500 bos. Itu contoh. Kalau berolahraga 100 kali jalan, kalau ada hasil seperti itu, tolong ditutup, dibuang, jangan diingat, jangan dikeselin, jangan diceritakan terus, jangan dipikirin terus. Pokok tanam dia, push, tutup ya rapat-rapat, kunci lagi, kunci diambil dia yang tadi itu, ambil, kita lakukan sampai otot. Oh, jangan bicara itu lagi, tutup, buang. Kalau hasilnya seperti itu. Tetapi kalau hasilnya teman-teman mampu dan bisa dan dapat mengumpul endingnya tadi, kemarin bangun bergerak ngetik ke kantor bagus, lemas, ada perasaan berbeda. Tadi pagi buru-buru tanpa melakukan senam sedikit, datang ke kantor, kayaknya ada yang kurang. Sampai di kantor di sampai ini jeriji kita kurang lemas gitu kan. Jadi kalau hasilnya dengan bergerak tadi pagi walaupun 3 menit menjadi positif, bagus, pertahankan. Tanam keras-keras di pikiran, suruh pikiran membawa ke hati, dan hatinya suruh memerintah ke tubuh. Kalau besok dia lupa, suruh pikirannya mengingat, suruh tubuh bergerak, dan seperti itu tanamkan, muncullah 4D tadi, 44JW. Simpel kan? Oke, kuitnya sudah bisa tertangkap oleh teman-teman. Waktunya jangan dipatok 3 menit. Kalau teman-teman kalau kecil 3 menit, ambil 5 menit. Please, itu bahasanya keren gitu. Nah, kebetulan kemarin saya sudah bilang saya adalah ex pegawai hotel, 2018 sudah pensiun. Sekarang untuk melayani masyarakat dan juga sibuk-sibuk kecil, urusan di desa adat ataupun di di kedinasan dan di masyarakat lingkung kita. 2018 sudah pensiun. Oke. Jadi kalau itu udah positif, pelihara terus. Tetapi kembali lagi, di antara awal tadi kembali ke belakang, di antara dua, kalau kita dapatkan itu ada hasilnya negatif, balikkan pikiran, ambil positifnya, matikan yang negatif itu, tanamkan yang positif. Apalagi yang kedua itu hasilnya adalah memang positif, kedua lebih bagus, jempol, respect, clear. Pembicaraan kita hari ini, poinnya bisa ditangkap, narasinya jelas, perbandingannya sudah tertata, kata-katanya sudah kelopak-kelopak, pelan-pelan, cara saya membawakan sudah santai, si senyum-senyum sedikit, malah si temah rokok dan kopi, sampai keluar berkeringat, berarti serius. Benar, saya serius untuk berbagi sesuatu. Nah, inilah saya maksud, konten saya cukup spesial.
Kalau bahasanya cukup menarik, nggak boleh, belum berani saya katakan. Karena saya bukan harus ngobrol ke iklan seperti itu, bukan. Tapi cukup menarik pembahasannya, cukup menarik topik yang dibawakan. Karena jarang, maaf, itu belum ada yang membawakan sejauh ini rumus ataupun metodenya 44JW. Setelah teman-teman yang menonton membuka melihat video saya ini, saya pikir teman-teman bisa menggali, mencari atau mengembangkan gerakan-gerakan apa lagi yang harus diambil dengan setelah dapat melihat ataupun mendengar, menyimak, menyimpulkan dari obrol-obrol ini. Silakan kembangkan untuk gerak-gerakannya, bukan di tangan, di kaki saja dan sebagainya. Tapi saya optimis ketika hal 44JW itu sudah klik ataupun dalam perasaan teorinya tertangkap, dia sendiri, pikiran teman-teman sendiri akan bisa mengembangkan. Karena kenapa demikian? Dasar pertimbangannya, proses, sekarang kita bicara proses. Proses satu hari itu adalah setiap hari berbeda. Bagi pengalaman saya, kemarin saya masih ingat ketika bangun pagi, datang ke tempat cuci muka. Habis itu habis itu kita ambil gelas, ambil sendok, itu bikin kopi, terus kopi yang merokok, tidur sebentar. Setelah itu kita bersih-bersih alam, kita dapat bergerak. Ya cukup sih alamannya. Ada suasana musim sekarang ini, pohon Kamboja tuh banyak yang jatuh, kita nyapu. Habis nyapu itu, kayak di Bali itu masih ada ya persiapan, artinya kita menyuguhkan sesuatu pagi-pagi setelah habis masak. Ya kalau istri yang ambil kerjaan lain. Nah, habis itu baru kita berolahraga. Kalau tadi pagi beda, pada bangun pagi juga, harinya berbeda. Ya, sedikit beda gerakannya, karena ada pagi-pagi sama anak juga ada kerjaan rumah, sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama ya kita ambil. Artinya aktivitas setiap hari itu kita beda. Dengan adanya itu, jadi apa yang teori yang pertama dengan 3 menit bisa jadi 2 menit dapatkan, bisa jadi 5 menit dan sebagainya. Atau gerakan olahraganya, karena monoton itu aja mungkin jenuh, sah-sah saja, bagus sebenarnya kalau udah jenuh, tetapi jenuh adalah untuk melakukan gerakan itu. Jawabannya jenuh tidak jenuh untuk melakukan gerakan yang lain. Dengan demikian, kalau itu jenuh untuk gerakan itu, diharapkan untuk menciptakan gerakan lain. Jadi continue, inovatif ya, berkreasi ya. Jenuh itu tidak boleh dikepalin, tutup jenuhnya. Habis tutup jenuh, dikembangkan. Maka ada istilah orang menari, jenuh dengan cakup ini kembali dibuka, setelah dibuka kembali ditutup, diputar ini, dibawa ke samping dan sebagainya itu. Jadi maaf, ini bukan ceramahnya orang spiritual, bukan ceramahnya orang kesehatan, tapi bukan ceramah namanya lagi, ngobrol. Jadi kita ngobrolin adalah pengalaman mengenai motivasi berolahraga di usia lanjut. Oke, kembali ke poin. Sekarang sudah saya lihat kembali jam di HP ini 1 jam 8 menit 51 detik. Masih kurang, masih asik saya ngobrol. Semoga dapat waktunya sampai 1 jam 30 menit. Ya, jadi masih ada waktu 21 menit. Sekarang saya gali-gali dulu apa yang saya harus bicarakan. Kata-kata gimana caranya biar menarik, biar nggak terlalu tegang, penyampaiannya biar santai, biar beretika, biar ada senyum, biar teman-teman ketika buka nonton bisa senyum juga. Jadi ya cukup menarik saya bikin konten ini. Nah, topiknya ke konten aja. Saya sadar teman-teman, konten yang saya bawakan pada channel YouTube yang sangat-sangat sederhana ini, yang tidak profesional, karena pengambilan gambar saya lakukan sendiri, editan sendiri, suara sendiri,
posting sendiri dan sebagainya semua sendiri, dan prosesnya semua melalui HP, bukan terus komputer sebagainya, nggak inilah, kita kumpul, kita posting, jadi bahasa konten. Saya sangat menyadari ketika teman-teman berbicara tentang YouTuber, berbicara di sosial media, bukan di YouTube, di video di YouTube, konten-kontennya itu harus menarik. Contohnya sekarang masih atau enggak, saya kurang monitor perang Ukraina gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang dulu ini ada perang di wilayah negara kita juga, KKB gitu, KKB, maaf saja kalau salah, KKB gitu. Jadi konten-konten dia bisa juga pernah ikut 2-3 hari, habis itu jenuh. Jenuhnya bukan karena ininya, itu diulang tembak ini, penjahatnya dapat gitu, temannya pimpinannya dapat, ternyata isinya ngobrol-ngobrol yang lain. Jadi masa banyak yang protes. Saya sendiri juga agak kesel, bu atau bapak, ini kontennya nggak nyambung dari cover dengan ini, ya nggak dihiroin, kita penasaran. Ini lama-lama terlihat juga teman-teman yang mengklik dan membuka mengikuti itu, bahasanya cukup ya kurang bagus gitu. Untuk itu kita kan tidak ada sifat ataupun cara-cara membuat konten seperti itu. Kita tidak bisa konten di YouTube. Biasanya memang berita-berita yang dibawakan itu adalah berita-berita yang menarik, poin-poin menarik tentang politik. Apalagi banyak orang sekarang beralih seperti artis-artis. Kalau artis kita tahu itu kan sudah mempunyai pengikut, punya penggemar sebagai, ketika muncul ke sana baru bilang artis si A, itu udah orang nonton, banyak iklan masuk sebagainya, tinggal lihat penghasilan. Apalagi sekarang saya pikir banyak sekali orang berlomba-lomba menuju ke jadi YouTuber, bisa paham, bisa ngerti. Nah, saya senangnya adalah ketika orang banyak seperti itu, yang habis-habisan ada kue. Memang kue macam itu nggak akan habis diambil. Tetapi dari semua itu gimana sih caranya kita harus menampilkan, menunjukkan, bukan mempromosikan, menyajikan sesuatu yang spesifik. Contohnya, kalau kita pikir ada bunga banyak, warnanya merah, kuning, hijau, bukan merah, kuning, putih, itu contoh. Bagaimana menciptakan biar ada bunga itu adalah hitam putih gitu. Jadi orang kan satu saat kan awalnya mungkin yang secara umum akan dilihat, dipantau, dicari, dikejar, didekati dan sebagainya. Tapi namanya proses jenuh, ada klimaknya. Saya akan mengejar ke suatu hal yang kok kayaknya itu sana beda ya, pada apa sih orang mengajuk ke hal ini. Sepertinya nanti konten saya seperti ini suatu saat akan dilirik orang, mendilihat orang. Yang penting adalah kuncinya kita harus sabar, kita tetap berpacu sesuai dengan prinsip, dan dengan mengembalikan ke proses awal saya bikin konten ini untuk